Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi nih kepada rekan-rekan yang memang masih harap-harap cemas perihal simpang siur adanya keputusan bahwa PPK guru juga harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun gitu kan. Nah, lalu bagaimana yang di bawah 3 tahun padahal sudah melangkah sejauh ini, sudah tes, diterima, kemudian juga sudah pemberkasan yang memang memerlukan banyak waktu dan biaya. Nah, apakah benar harus batal gara-gara hanya memiliki pengalaman kerja di bawah 3 tahun? Nah, di sini pemerintah sudah mengeluarkan surat yang memang itu sudah mutlak ya, sudah diputuskan seperti itu. Kemudian di sini juga ada angin segar untuk peserta rekan-rekan yang memang masih bertanya-tanya perihal kapan sih pelaksanaan P3K gelombang 3 gitu. Nah, langsung saja kita awali dengan surat yang dikeluarkan pemerintah perihal betul tidaknya bahwa P3K itu harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Nah, di sini BNN pada tanggal 7 Maret 2002 itu sudah mengeluarkan surat yang intinya kalau kita lihat langsung di poin 3. Nah, di poin 3 itu di sini katanya langsung saja langsung ya, gak usah dari atas. Setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPK atau P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Yang B. Paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, ini ahli muda dan ahli madya. Nah, kita lihat poin keempatnya. Dalam lampiran keputusan Menteri Pan RB nomor 981 tahun 2021. Nah, katanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang tadi saya baca tidak termasuk jabatan fungsional guru. Oh, berarti pengalaman kerja paling singkat 3 tahun dan 5 tahun itu untuk P3K non guru. Kalau P3K guru itu tidak termasuk, jadi tidak ada syarat minimal harus memiliki masa kerja 3 tahun. Nih, jadi ini jadi angin segar, jadi kebahagiaan tersendiri sepertinya bagi rekan-rekan yang memang lulus P3K tapi belum memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Gak perlu cemas karena ternyata itu tidak dipermasalahkan. Nah, di sini kesimpulannya, berdasarkan hal-hal tersebut, maka usul penetapan nomor induk P3K atau NIP PPK Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2021 tidak memerlukan kelengkapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi tidak perlu ada SPTJM terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja calon P3K. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya, tidak ada simpang siur lagi bahwa untuk pegawai P3K guru itu masa kerja tidak dipermasalahkan. Nah, selanjutnya ada angin segar juga bagi rekan-rekan yang memang saat ini sangat-sangat menantikan kapan sih jadwal P3K tahap 3. Nah, di sini ada sebuah berita yang memang diterbitkan oleh JPNN. Nah, di sini katanya Menteri Pendidikan, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan beserta Nadiem Makarim itu sudah rapat. Katanya Ibu Nunuk Suryani yang merupakan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan
mengatakan bahwa ada prioritas nih dalam seleksi P3K tahap 3. Nah, hal ini diungkap Kemendikbudristek pada saat menggelar rapat bersama pada Selasa 8 Maret 2002. Nah, Ibu Nunuk ini mengatakan prioritas ini akan diberikan kepada guru yang nilai kompetensi 1 dan 2-nya sudah melampaui passing grade. Jadi yang pada saat tes tahap 1 dan tahap 2 sudah melewati passing grade tapi belum mendapat tidak memenuhi formasi gitu ya, belum mendapat formasi. Nah, itu ternyata di tahap 3 itu diprioritaskan. Nah, selain itu katanya prioritas juga akan diberikan kepada guru honorer yang di sekolah negeri dulu katanya. Di sini untuk lebih jelasnya, katanya di sini kami sedang merumuskan kebijakan yang berpihak pada guru honorer bagi yang sudah passing grade dan guru honorer di sekolah negeri itu tetap menjadi prioritas. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan ujian nih, bagi yang kemarin belum sempat ujian, belum daftar PPK tahap 1, 2 maupun 3, karena kan untuk tahap 3 itu hanya untuk peserta yang belum berhasil di tahap 1 dan tahap 2 kan. Nah, itu nanti bagi yang belum mendaftar itu akan mendapatkan kesempatan di tahun 2002 yang sekarang gitu kan. Tulis Ibu Nunuk melalui akun Instagram resminya. Nah, jika melihat waktu pendaftaran P3K tahun lalu, diperkirakan P3K tahap 3 itu akan dibuka pada pertengahan tahun ini. Berarti Juni ya untuk P3K tahap 3 menurut beliau. Nah, Mendikbudristek atau Bapak Nadiem Makarim juga sudah mengatakan anggaran seleksi P3K guru itu sudah ada dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi udah dikunci itu, udah disimpan gitu, dananya sudah ada. Nah, untuk P3K 2002 bagi guru ada 7 provinsi yang menerima kuota formasi terbanyak. Nih, yang paling banyak tuh 7 provinsi penerima kuota terbanyak tuh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan sisanya tersebar di beberapa provinsi lainnya. Nah, untuk tahap 3 yang sekarang yang akan dilaksanakan, peserta yang sudah lulus passing grade atau ambang batas pada seleksi kompetensi 1 dan 2, yang kemarin sudah mengikuti seleksi tahap 1 dan 2 dan sudah melewati passing grade, itu ternyata tidak perlu mengikuti ujian ulang. Nah, artinya jika dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai ujian tahap 1 dan 2 itu yang sudah melebihi passing grade itu tetap bisa digunakan. Jadi gak perlu tes lagi, tinggal memilih formasi ulang aja. Itu jadi nanti P3K tahap 3 itu memilih formasi ulang, dan nanti nilai pada tahap 1 dan tahap 2 yang udah memenuhi passing grade itu bisa langsung digunakan, tidak perlu tes ulang gitu ya. Nah, dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2001 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 disebutkan, dalam PPK tahap 3 ini pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Jadi sekarang nggak per daerah lagi untuk P3K itu. Untuk P3K tahap 3 kita bisa memilih dimanapun yang kita ingin di seluruh Indonesia, dengan syarat tempatnya tersebut, si formasi tersebut belum terpenuhi pada seleksi tahap 1 dan tahap 2 sesuai sertifikat pendidik gitu. Jadi tetap harus sesuai kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik bagi yang sudah punya. Dan untuk kriteria yang bisa mengikuti tahap 3 itu guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2.
Kemudian yang ketiga yang boleh mendaftar di tahap 3 itu guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian yang ketiga lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Kemudian yang selanjutnya peserta diharuskan melakukan udah tadi ya, jadi harus melakukan kebutuhan formasi ulang, jadi harus memilih formasi lagi. Nah itu untuk informasi perihal kapan pelaksanaan P3K guru tahap 3 dan siapa yang menjadi prioritas. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin untuk info kali ini cukup dulu. Insya Allah nanti akan diupdate info-info terbaru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.